فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran kita Syarhul Manzumatil Baiquniyah, kita telah selesai dari pembahasan hadis al-fard. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk pada jenis hadis berikutnya, yaitu al-hadis al-ma'lul. Hadis al-ma'lul, makna illah secara bahasa adalah marad atau afah, yaitu penyakit. Hadis yang berpenyakit maknanya. Qala al-Baiquni rahimahullah, berkata Imam al-Baiquni rahimahullah, wa ma bi illatin ghamudin aw khafa mu'allalun indahum qad urifa. Nah, hadis yang memiliki penyakit yang ghamud, yang samar, tidak jelas, aw khafa atau tersembunyi. Mu'allalun, namanya adalah mu'allal. Hadis mu'allal atau hadis ma'lul. Di sisi mereka qad urifa, telah diketahui. Di sisi ahlul hadis telah dikenal bahwasanya hadis yang memiliki penyakit yang samar atau tersembunyi itu adalah hadis mu'allal. Dan ta'bir ungkapan mu'allal itu lebih bagus daripada al-ma'lul. Kenapa? Karena al-mu'allal itu illa qadihah, cacat yang menjatuhkan atau penyakit yang mencacatkan, yang menjadikan hadis itu menjadi dhaif dan tertolak. Karena illah terbagi menjadi dua, illah qadihah dan ghairu qadihah. Illah yang qadihah yang menjadikan hadis itu cacat, dhaif dan tertolak, dan ada yang ghairu qadihah, dia memiliki illah, cacat, penyakit, hanya saja tidak menjatuhkan hadis itu, tidak menjatuhkan hadis itu untuk diterima. Contoh hadis ghairu qadihah yang tidak menjatuhkan dan mencacat, menjadikan hadis itu cacat adalah apabila diganti siqah dengan siqah. Nah, perawinya siqah kemudian diganti dengan perawi lain yang siqah juga. Ini tidak pengaruh, tidak memudaratkan hadis tersebut, tetap dianggap sahih dengan syarat yaitu kedua perawi ini mendengar dari syekh yang dia meriwayatkan darinya. Nah, adapun illa al-qadihah itu yang menjadikan dia menjadi cacat dan tidak layak untuk berhujjah dengannya atau tertolak. Jadi hadis al-mu'allal definisinya huwa sababun khafi yatra'u 'alal hadis fayujibu dha'fuh. Dia adalah sebab yang samar dan tersembunyi, khafi, yang ada pada suatu hadis yang menjadikan dia menjadi dhaif. Qala syekhuna hafizahullah, qala al-Qasimi rahimahullah fi qawaidit tahdits. Nah, berkata al-Qasimi dalam kitab al-Qawaidut Tahdits, al-mu'allal wa yuqalu al-ma'lul wa huwa ma zahiru as-salamah. Hadis yang mu'allal sebagaimana telah lewat ini yang lebih ajwad, yang lebih bagus, dan terkadang dikatakan hadis ma'lul. Dia adalah hadis yang lahiriahnya selamat dari penyakit. Utuli'a fihi ba'da taftishi ala qadihin. Kemudian diketahui padanya setelah ditaftish, setelah dicek dan diteliti atas suatu cacat.
Wa tudrakul illatu ba'da jam'i turuqi wal fahsi anha bitafarrudir rawi wa bi mukhalafati ghairihi lahu mimman huwa ahfadhu wa adbab. Nah, dan illah dapat diketahui setelah jamak turuq, yaitu mengumpulkan seluruh jalur-jalurnya. Dan al-fahs, dan penelitian tentangnya, baik dengan menyendirinya seorang perawi atau dengan menyelisihinya, penyelisihan dia terhadap selainnya dari riwayat-riwayat yang lain, dari perawi-perawi yang lain yang lebih kuat hafalannya dan lebih mungkin, atau aktsaru adadan, atau yang lebih banyak jumlahnya. Ma'a qara'in tadhummu ila dhalika yahtadi an-naqidu ilaiha ila ittila'ihi ala taswibi irsali fil mawsul aw taswibi waqfin fil marfu' aw dakhlu haditsin fi hadits aw wahmun wahimin bighairi dhalik. Baik itu dengan menyendirinya seorang perawi atau menyelisihinya dia terhadap siapa yang lebih kuat hafalannya dan lebih mungkin daripada dia, atau menyelisihi siapa yang lebih banyak jumlahnya daripada dia, disertai dengan korina-korina. Nah, faktor-faktor penyerta yang dikumpulkan kepada apa yang telah lewat, sehingga seorang pengkritik dapat melihat dan mengetahui ilah tersebut, sehingga dia pun bisa memberi kesimpulan yang rajih bahwasanya hadis ini irsal, hadis ini mursal dari yang mausul, atau hadis ini mauquf dari yang marfu, atau dakhal hadis fi hadis, yaitu bercampur satu hadis dengan hadis yang lain, awah muwahimin bi ghairi dzalik, atau kekeliruan siapa yang keliru dari perawi dengan selain itu, ka ibdali rawi dhaifin bi thiqah, seperti mengganti perawi yang dhaif dengan thiqah. Nah, bahaitsu ghalaba ala dhannihi ma waqafa alaihi min dzalik, di mana dia prasangka yang kuat bahwasanya dia mendapati hal itu pada hadis tersebut, fahakama bihi aw taraddada fi dzalik, sehingga dia pun menghukumi dengannya, dengan apa yang ghalib ala dhanni, yang tarajjah, yang kuat di sisinya, bahwasanya hadis ini datang banyak riwayat, ada yang datang mausul, ada yang irsal. Ketika diteliti dan dicek, ternyata dari faktor-faktor penyerta dan korina-korina yang ada, yang lebih kuat ini mursal, bukan mausul. Atau ada hadis marfu dan datang mauquf, dilihat dari kekuatan perawinya, dilihat dari korina-korina yang ada, ternyata yang benar hadis ini mauquf, dan yang meriwayatkan secara marfu itu salah. Nah, atau bercampurnya suatu hadis dengan hadis yang lain, atau kelirunya seorang perawi, siapa yang keliru dengan mengubah seorang perawi yang thiqah atau perawi yang dhaif diganti jadi thiqah, sehingga berubah menjadi hadis sahih. Nah, ketika dicek dan diteliti dengan mengumpulkan jalur-jalur yang ada, ternyata yang rajih perawinya itu bukan fulan yang thiqah, tapi fulan yang dhaif. Tayyib. Baik dengan jazm, dengan pasti, atau ghalabad dhann yang rajih, atau taraddud, itu syak, apakah ini yang kuat ataukah ini. Ketika taraddud, apa yang dia pilih? Tawakkuf, tidak mengamalkan hadis itu. Akhirnya kembali kepada tidak diamalkan. Apabila situ ada syak, maka ditinggalkan. Fawaqafa 'alal hukmi bi sihhatil hadis, sehingga dia tawakkuf dari menghukumi hadis ini dengan keabsahannya, bahwasanya hadis ini hadis sahih. Ma'anna zahirahu as-salama minal illah, sementara hadis itu lahirianya selamat dari illah, dari satu jalur selamat, thiqah semuanya, perawinya terpercaya, bersambung, dan seluruh syarat-syarat sahih itu terpenuhi. Ternyata ketika dikumpulkan jalur-jalur dari selainnya dan dilihat perawi-perawinya, ternyata ada yang lebih kuat, atau yang faktor-faktor yang menyertai, yang seorang peneliti hadis dapat mengetahui bahwasanya ternyata yang rajih itu tidak, bahwasanya ini salah, keliru, atau salah yang salah dalam meriwayatkannya, atau dia mengganti dengan yang perawi yang dhaif menjadi thiqah, dan seterusnya.
tentunya dengan dijamak turuk. Sehingga akan datang bahwasanya cara untuk mengetahui illah dalam suatu hadis yang paling asal adalah dengan jamak turuk. Dikumpulkan jalur-jalur yang ada. Nah. Wa aktsaru ma takunul illah fi sanad. Dan mayoritas kebanyakan illah itu terdapat pada sanad. Wa qad takunu fil matan, dan terkadang illah penyakit itu ada pada matan. Tsumma allati fi sanad qad tuqdahu fi sihhatil matan wa qad la tuqdah. Atau tsumma allati fi sanad qad taqdahu fi sihhatil matan wa qad la taqdah. Nah, kemudian illah pada sanad terkadang menjatuhkan dan menjadikan matan itu cacat, dan bisa saja tidak. Yaitu ilahnya hanya pada sanad ini, ternyata pada sanad selainnya yang sahih, yang kuat, menunjukkan matan itu sahih. Wa kama takunu khafiyya takunu zahirah. Dan sebagaimana ilah itu terkadang khafi, samar dan tersembunyi, dan terkadang tampak jelas. Faqad kathura i'lal mausul bil irsal. Nah, telah banyak hadis-hadis yang mausul, yang bersambung, diiklal, dihukum dengan illah, bahwasanya dia berpenyakit, dengan irsal, bahwasanya ternyata dia hadis yang terputus, mursal. Wal marfu bil waqf, hadis yang marfu yaitu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata diillah bahwasanya itu hanyalah mauquf, kepada sahabat saja, dari ucapan sahabat saja. Id qawiyal irsal awil waqf yakunu rawihi ma adbatu aw aktsaru adadan alal ittisali aw raf. Tatkala irsal lebih kuat atau waqaf lebih kuat, di mana perawinya lebih mutkin dan lebih kuat hafalannya atau lebih banyak jumlahnya daripada yang meriwayatkan secara bersambung atau yang rafa' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yu'illuna al-hadits bi anwa'il jarh min al-kadhib wal ghaflah wa fisq ar-rawi wa su'il hifz bal atlaqa al-khalil ismul illa ala ghairil qadihi tawassu'an kal hadits alladhi wasalahu thiqah wa arsalahu ghairuhu intaha. Nah. Dan terkadang ahlul hadis menghukumi suatu hadis dengan illah, berpenyakit, dengan berbagai macam jenis kritikan, baik dari kedustaan atau kelalaian perawinya, demikian kefasikan perawinya, atau buruknya hafalan perawinya. Bahkan Al-Khalil mengitlaqkan isim illah, hadis yang mu'allah, ala ghairil qadih, kepada illah yang tidak mencacat, menjatuhkan kesahihan hadis tersebut, sebagai bentuk berlapang-lapangan dalam penggunaan lafaz illah. Kal hadits alladhi wasalahu thiqah wa arsalahu ghairuh, seperti hadis yang diriwayatkan secara mausul oleh seorang perawi yang thiqah dan diirsal oleh selainnya. Intaha, selesai. Nah. Dan asal illah itu adalah illah yang khafi, illah yang samar, tersembunyi. Namun terkadang juga mereka menggunakan lafaz illah untuk yang zahir, yang tampak, yang jelas. Sebagaimana kita dapat di Kutubul Ilal, Lidaraqutni dan selainnya, mereka juga memasukkan yang mursal. Sementara mursal itu illah zahirah, illah yang tampak, yang jelas. Wala yu'abu alaihim, dan tidak dicela atas mereka. Demikian termasuk dari illah adalah syadz, hadis syadz termasuk dari illah yang khafiyah. Dan ada yang di antara illah adalah hadis yang maklub, yang telah lewat pembahasannya, dan itu tergantung. Apabila yang maklub itu dari matruk, maka ini illah zahir, yang tampak. Adapun apabila dari thiqah, maka ini illah yang khafiyah, yang tersembunyi. Qad syarah al-mu'all fi hadzal bait bi annahu ma fihi illatun qamidatun khafiyah. Nah, jadi Imam Al-Baiquni telah menjelaskan hadis mu'all dalam bait ini. Wa ma bi illatin ghamudin aw khafa
mu'allalun indahum wa qad urifa. Nah, bahwasanya hadis illa al-ma'lul atau mu'allal itu adalah hadis yang padanya penyakit yang ghamid, yang samar, yang kabur, khafiyah, yang tersembunyi. Wa yu'arrifuna al-mu'all ma tara'at alaihi illa khafiyah tujibu dha'fuhu wa dhahiru salamatu minha. Dan mereka juga ahlul hadis memberikan definisi terhadap hadis mu'all apa yang tampak dan timbul padanya illa yang tersembunyi yang menjadikan dia menjadi dha'af, menjadi dhaif, yang asalnya lahiriahnya, asal hadis itu adalah salam. Ketika dilihat secara lahiriah sebelum diteliti dan dikumpulkan jalur-jalurnya tampak bersambung dan terpercaya thiqah. Tapi setelah dikumpulkan sanad-sanadnya, turuk demikian, korina-korina, faktor-faktor penyerta yang ada, ternyata dia adalah hadis yang mu'al. Ahadits fi Sahih Muslim a'alla al-huffaz min tariq Umar bin Hamzah hadits asy-shimal alladhi fihi itsbatu asy-shimal lillahi azza wa jalla. Nah, hadis-hadis di Sahih Muslim yang dihukumi oleh para huffaz sebagai hadis yang mu'al dari jalur Umar bin Hamzah hadis asy-shimal, yaitu hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kiri. Demikian hadis di Sahih Bukhari. Hadis di Sahih Bukhari aidan a'allahu al-huffaz hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza marida al-'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqima. Nah, demikian di Sahih Bukhari hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang hamba sakit atau safar, maka ditetapkan baginya apa yang biasa dia lakukan ketika dia sehat dan mukim. Qalu hadzal hadits min tariqi Saksaki. Adapun matanya sahih. Mereka mengatakan hadis ini dari jalur As-Saksaki wa Saksaki dhaif. Nah, sementara Saksaki ini lemah. Na'am wa aluh wa sahihan talaqqathu al-umma bil qabul illa hadits yasira intaqada al-huffaz intaqaduha. Kaifa arafu? Nah, jadi mereka mengilahkan beberapa hadis di sahihain tapi hanya hadis yasirah. Sementara seluruh sahihain talaqathul ummah bil qabul. Diterima oleh umat dengan penerimaan kecuali beberapa hadis yang sedikit yang dikritik oleh para huffaz. Dan bagaimana mereka mengetahui? Intaqaduha bi khibrah. Mereka mengkritik dengan khibrah, keahlian. Rubbama yaqulu hadhihi silsilah ma hiya min hadhihi at-tariq innama hiya khata'. Terkadang ahlul hadis mengatakan silsilah ini bukan dari jalur ini. Ini salah. Nah, dan mereka ahlul hadis karena berkecimpungnya dan bergulitnya mereka dalam bidang hadis ini, terkadang mendengar sanad dan melihat saja sudah mengatakan ini hadis ini. Nah, semuanya akan datang nanti di Al-Mauqidah. Itu bagikan seperti orang yang ahli dalam bidang emas. Dia pegang emas, dia tahu ini asli. Nah, ini palsu. Nah, mereka memiliki kemahiran dalam bab ini. Mendengarnya ini rakakah? Tidak mungkin Rasulullah SAW bersabda demikian. Nah, itu kita kembalikan pada ahlinya. Kita kembalikan kepada ahlinya al-huffaz al-hadis. Min ahsanil kutub fil ilal tastafid minha kutubul ilal. Fathul Bari kitab fiqh wa hadis wa ilal. Nasbur Raya wa Talkhis al-Habir. Di antara kitab-kitab ilal yang bagus yang engkau bisa mengambil manfaat darinya adalah kitab-kitab ilal. Kemudian Fathul Bari adalah kitab fikih, kitab hadis dan ilal, yang menyebutkan ilal-ilal hadis. Demikian Nasbur Raya wa Talkhis al-Habir. Kadzalika aidan al-Muharrar li Ibnu Abdul Hadi.
kitab Al-Muharrar karya Imam Ibnu Abdul Hadi, tahqiq Ibnul Jauzi, haula'i ya'tanuna bima yata'allaq bil ilal. Mereka ini memberikan perhatian yang berkaitan dengan illah hadis. Rasulullah salam aidan fihi inayah bil ilal. Juga Rasulullah salam ada bentuk perhatian terhadap hadis atau illah pada hadis. Fihi naqlu kalam ahli ilm fil ilal. Padanya terdapat penukilan ucapan-ucapan ulama pada pembahasan illah. Wa min ahsani al-kutub fi hadha al-kubra lil Baihaqi. Dan di antara kitab yang paling terbagus, nah, termasuk dari kitab yang terbaik dalam pembahasan ini adalah kitab Al-Kubra, Sunan Al-Kubra karya Imam Al-Baihaqi. Faedah kaifa ta'riful illah? Bagaimana kamu mengetahui bahwa hadis ini mu'al atau ada padanya illah? Yang pertama dengan bijam'it turuq wa hadha huwal asl, dengan mengumpulkan jalur-jalurnya, dan ini asal. Ini asal cara untuk mengetahuinya. Yang kedua bikalamil a'immah. Kembali kepada kalam a'immah dari ahli fan ini, ahli hadis. Nah, mereka yang mengatakan ini hadis mu'al, ini garu mahfuz, dan seterusnya dari para huffaz. Qala Adz-Dzahabi hadzal ilm laysa zimamuhu lil balid. Berkata Adz-Dzahabi, ilmu ini bukan pelananya dipegang oleh orang yang bodoh. Baik. Dan ini alhamdulillah kita telah selesai dari pembahasan hadis al-ma'lul. Dan pembahasan berikutnya kita masuk pada hadis al-muttarib. Insyaallah pada pertemuan berikutnya.